Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurillah, kami mulai bergerak dalam kesosialan. Awal mula kami terus terang adalah saya santri. Dulu saya pernah di pondok pesantren di Tambak Beras Jombang. Jadi saya ini adalah santri yang biasa-biasa saja atau santri yang tidak bisa mengaji. Dan saya di pondok pesantren, saya mengikuti kiai saya kurang lebih hampir 17 tahun. Dari kecil saya ikut kiai. Dari kecil sampai besar, akhirnya sekolahan udah tamat. Di saat saya udah tamat, saya sowan ke kiai saya, bahwasanya Pak Yai, saya mohon izin, saya mau mengabdi, mau masuk polisi. Alhamdulillah, saya dikasih restu sama guru saya atau abah saya. Beliau adalah Kiai Haji Jamaluddin Ahmad sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Muhibin Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Saya sowan ke beliau minta restu, beliau memberikan restu dan memberikan amanah. Amanahnya beliau adalah, Ali, besok kamu kalau udah jadi polisi, satu yaitu kamu harus menjadi polisi yang hubul waton minal iman, yang artinya cintailah bangsa ini, karena mencintai bangsa ini adalah sebagian daripada iman. Yang kedua, jadilah polisi yang mana langkah-langkahnya selalu bisa bermanfaat bagi masyarakat dan bagi bangsa Indonesia ini. Dari awal itulah amanah dari beliau dan akhirnya kita masuk polisi, alhamdulillah keterima. Dari awal kita menjadi polisi, di antara amanah dari kiai dan sebagai tupoksi kepolisian hampir sama, yang mana sebagai polisi tugasnya adalah melayani, mengayomi kepada masyarakat dan melindungi masyarakat. Jadi tugas dari amanah dari guru saya dan tupoksi kepolisian kita jadikan satu, hampir sama. Jadi kita lakukan dari awal menjadi polisi, kita lakukan setapak demi setapak, kita langsung terjun ke masyarakat. Sebagai anggota kepolisian, saya mengutamakan dinas dulu. Di saat dinas udah selesai, ada jeda waktu atau waktu yang luang, kita seperti biasa, saya silaturahmi ke masyarakat-masyarakat, mencari informasi di mana ada masyarakat yang membutuhkan atau masyarakat yang kurang beruntung. Kita ke sana, kita membantu. Namun saya terus terang membantunya bukan partai besar, Pak, karena saya juga terus terang saya adalah polisi-polisi yang biasa saja, yang intinya kita silaturahmi, memberikan sembako, memberikan sedikit, mungkin kalau anak kecil ya kita beri saku, begitu Pak. Dari awalnya seperti itu. Ya terus terang Pak, saya pertama kali membuat masjid, ya kita pakai uang sendiri Pak. Ya kita akan digaji kan, dapat gaji setengah untuk keluarga, yang setengah untuk kemanusiaan. Yang pertama. Yang kedua, selain saya jadi polisi juga saya cari tambahan Pak. Saya cari tambahan, kalau malam saya jadi security, jaga hotel-hotel itu. Alhamdulillah kita kumpulkan jadi satu. Nah, bahkan dari masyarakat Indonesia itu orangnya juga baik-baik, orang yang hatinya tulus, yang hatinya ikhlas, juga sebagian banyak yang membantu ke Yayasan Bumi Damai atau membantu kegiatan yang saya lakukan setiap hari. Alhamdulillah, masjid untuk sampai saat ini udah ada 14 masjid Pak. 14 masjid yang berada di Jawa Timur dan lainnya ada di wilayah Yogyakarta, khususnya berada di pegunungan-pegunungan seperti di Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman. Itu kita bikin masjid di wilayah yang mana wilayah itu memang benar-benar belum ada masjid dan masyarakat menginginkan adanya
masjid? Ya, belum ada masjid, walaupun itu dulu masjidnya kecil, itu jauh. Dulu tuh saya kalau sholat atau Jumatan, bapak-bapak itu ke Warasan. Dari desa Kedungkere termasuk masuk desa Kedungkere, jauh sekali. Jadi jalannya juga jauh. Terus ini dari dulu dari orang tua saya membangun masjid yang kecil-kecil dulu, terus agak sedikit-sedikit masuk agamanya masuk, terus sedikit-sedikit lama-lama terus bisa sadar, agak sadar. Terus ini setelah ada bangunan masjid Semegah ini, masyarakat kelihatannya senang sekali. Kelihatannya di muka itu, pokoknya saya walaupun hujan, walaupun apapun, pokoknya masjid ini saya akan, kalau pas subuhan juga mau, alhamdulillah saya senang sekali. Ya, kenapa saya kok membantu masyarakat yang berbeda agama? Karena terus terang saya kan polisi, Pak. Polisi itu harus melayani masyarakat, dan saya tidak melihat dari asal usul, Pak. Entah itu dari agama apapun, saya tidak melihat. Di mana masyarakat datang dan meminta pertolongan, selama kita masih bisa, insya Allah kita bantu, Pak. Karena saya sebagai polisi harus melayani, Pak. Apa keinginan masyarakat, insya Allah kita bantu. Jadi pembuatan seperti pembuatan gereja itu bagi saya biasa-biasa saja. Karena bagaimanapun mereka memang beda keyakinan dengan saya, tapi mereka adalah saudara saya, satu bangsa, satu negara dengan apa yang ada di Indonesia ini. Ya, wihara juga ya, kita yang berada di wilayah Panggang, yang mana wihara itu intinya ya kurang rapi, perlu diperbaiki, perlu direnovasi karena karpet-karpetnya udah lama, terus tembok-temboknya kurang bagus. Ya kita bersama-sama dengan umat yang ada di wihara untuk bersama-sama merenovasi supaya apa? Biar kelihatan bagus dan nyaman dan enak untuk beribadah bagi umat yang berada di wihara itu. Ini awalnya kapel ini tidak di sini, tapi di dekat pasar sana, karena sawah ya di sini ada tanahnya dibakar. Pertama mendirikan bangunan ini itu modalnya 2.700.000. Hanya dengan semangat dan keinginan yang ingin memiliki tempat ibadah. Walaupun hanya bermodalkan 2.700.000, tapi puluhan dari pihak dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Romo, jadi setiap saat bertanya mau minta apa, silahkan buat proposal, saya buat lagi. Benar-benar sesuai dengan keinginan saya. Kalau Tuhan yang berkarya, semua tidak ada yang mustahil, pasti bisa berjalan. Dan bantuan dari semua pihak, termasuk bantuan dari Bapak Ali, dari kepolisian yang notabene berbeda keyakinan, berbeda agama, membantu kami dan kami wujudkan. Ada itu saya sebagai umat mewakili teman-teman. Saya betul-betul mengucapkan terima kasih atas kebaikan dan kepolisian yang dalam hal ini dilaksanakan.
Semoga berkat Tuhan melimpah pada kami dan pada dia. Saya awalnya tidak yakin ada saudara kami yang di kepolisian yang berbeda agama kok peduli terhadap kami. Itu luar biasa. Semoga contoh kebaikan yang dilakukan beberapa ini berimbas kepada teman-teman. Betul-betul hanya ucapan terima kasih. Kami yang kecil, kami yang notabene kalau masih ada yang menganggap golongan minoritas, tapi saya tidak merasa saya minoritas, itu dirangkul semua pihak. Lebih hanya kalau di sini sudah nyaman, hanya jalan menuju ini walaupun sudah dekat dalam suasana hujan izin itu suka yang keluarga itu sudah diberikan. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti ada yang berbaik hati lagi. Kalau panti asuhan kami ini ada anaknya jumlahnya 190 anak. Kita punya 7 gedung. 7 gedung itu yang 5 masih kontrak dan yang 2 alhamdulillah udah milik kita sendiri. Dan tadi kita juga ke tempat lokasi pembangunan yang mana kita siapkan untuk anak-anak yatim, yatim piatu, fakir miskin, dan anak-anak yang bermasalah dengan hukum berada di yayasan sini. Jumlah keseluruhan ada 190. Cewek cowok ada 190 gitu Pak. Keinginan saya itu kepada anak-anak Pak. Jadi saya kepingin anak-anak yang saya asuh ini, harapan saya adalah yang menjadi pemikiran saya, anak-anak ini dari kecil kita besarkan. Saya kepingin anak-anak ini besok kalau udah tidak di yayasan, udah keluar dari yayasan, yang paling utama anak ini bisa hidup dengan dirinya sendiri. Yang kedua, lebih-lebih bisa hidup bersama keluarganya, bisa mencukupi, maksudnya bisa mencukupi untuk dirinya sendiri, apalagi dia kalau udah pulang bisa mencukupi kepada keluarganya. Lebih luasnya saya kepingin punya cita-cita yang menjadi bayangan saya, anak-anak yang besok udah kembali ke masyarakat bisa bermanfaat. Semuanya gratis Pak di sini, mulai tempat tinggal, untuk sekolahnya, dari katakanlah dari untuk setiap hari seperti sabun, odol, keseharian, makan, minum, semuanya gratis Pak, ada disiapkan di sini. Kalau saya kan dari santri ya Mas ya, seperti diresmikan dari pucuk pimpinan dari kepolisian. Kalau bangga, kalau menurut saya biasa-biasa saja. Tapi saya merasa bersyukur kepada Allah yang mana saya sampai saat ini masih diridhoi, masih dirahmati sama Allah, masih bisa merawat anak-anak, bisa merawat anak asuh. Jadi saya sangat bersyukur kepada Allah. Kalau masalah bangga itu saya biasa-biasa saja, karena apa yang kami lakukan ini bukan kehebatan saya, bukan kekuatan saya. Ini hanyalah takdir dari Allah supaya saya bisa melaksanakan kegiatan, bisa merawat anak-anak yatim piatu. Jadi ini semuanya hanyalah rahmatnya Allah dan ridhonya Allah gitu. Ke depan, karena saya mendapatkan amanah dari sang guru Kiai Haji Jamaluddin Ahmad, sampai kapanpun kita nggak tahu Pak, tapi saya kepingin apa yang kami lakukan ini tetap bisa berjalan. Jadi ini masjid ke-14 sudah selesai, dan nanti insya Allah
akan membikin lagi begitu Pak. Karena kenapa saya membuat masjid? Karena masjid itu adalah sebagai lambang yang pertama adalah lambang untuk umat muslim beribadah. Yang kedua sebagai lambang tali silaturahmi, pertemuan, agar masyarakat dengan adanya masjid ini sering berjamaah, sering silaturahmi, seringnya ketemu, saling silaturahmi, dan akhirnya menjadi rukun. Dan bangsa ini insya Allah akan kuat kalau masyarakatnya bisa kompak, tetap rukun dan menjalin silaturahmi.